Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian shalom. Perkenalkan, nama saya Bastian Wariata, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Geraha Edukasi Makassar. Di sini saya akan membuat video anatomi fisiologi sistem integumen. Kulit adalah lapisan luar tubuh manusia dan merupakan organ terbesar yang menutupi tubuh. Sebanyak 15-20% dari total massa tubuh manusia berupa kulit. Jika dibentangkan rata pada orang dewasa, kulit manusia bisa menutupi area seluas kurang lebih 2 meter persegi atau sebesar sebuah selimut kecil. Tetapi tidak seperti selimut pada umumnya. Sistem organ ini lembut, kuat dan tahan air, dan punya kemampuan memperbaiki diri sendiri. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ketebalan kulit ini bervariasi, bergantung pada letaknya pada tubuh, dari yang paling tipis yaitu kurang dari 0,5 mili dan yang paling tebal bisa mencapai 4 mili. Misalnya, kulit pada bagian telapak kaki, selain berfungsi sebagai penutup, ternyata kulit memiliki beragam peranan dalam kehidupan kita. Kulit memungkinkan interaksi antara kita, pemilik tubuh, dengan dunia luar yang merupakan suatu sistem yang disebut sistem integumen, yang mana termaksud di dalamnya rambut, kuku, kelenjar, dan sel saraf khusus. Beberapa fungsi penting dari organ kulit adalah sebagai proteksi, regulasi, dan penerima rangsangan. Sebagai fungsi proteksi, kulit melindungi seluruh tubuh dari berbagai macam ancaman yang kita dapatkan dari lingkungan, misalnya infeksi atau serangan organisme lain, kerusakan karena radiasi matahari, dan zat-zat kimia berbahaya di sekitar kita. Kulit juga berfungsi menahan tekanan dan benturan dengan kolagen lentur yang merupakan kandungan utama lapisan dermisnya. Sebagian besar lapisan epidermis terdiri dari sel kulit yang bernama keratinosit. Sel-sel ini berganti secara menyeluruh setiap sebulan atau 4 minggu. Saat sel baru terbentuk, di bagian dasar akan menggerung sel-sel yang lebih tua sehingga terdorong ke bagian atas. Saat sel-sel ini bergerak ke atas, sel-sel ini akan diisi oleh protein yang dikeraskan yang dinamakan keratin. Pada proses ini, sel ini membentuk lapisan-lapisan yang bertumpuk, yang rapat, yang tahan air, sehingga sulit untuk dimasuki organisme penginfeksi. Namun ketika ada organisme atau mikroba yang berhasil melewati lapisan epidermis dan ingin masuk ke dalam tubuh, akan berhadapan dengan sel-sel Langerhans. Sel-sel Langerhans berupa sel pertahanan pada kulit. Sel-sel Langerhans berupa sel pertahanan pada kulit. Sel Langerhans akan mendeteksi mikroba penyerang dan memberikan sinyal kepada sel T. Dari sistem kekebalan tubuh, sel-sel T ini kemudian akan berinteraksi dan memicu aktivitas respon kekebalan. Bagian terpenting dari fungsi kulit sebagai proteksi adalah
ribuan spesies dari mikroorganisme yang hidup di permukaan kulit, lipatan, dan celah-celah pada kulit. Mikroorganisme ini berupa bakteri dan fungi yang dapat hidup dalam zat berminyak yang dihasilkan oleh kelenjar atau lapisan dermis. Mikroba ini menjaga sistem imun selalu dalam keadaan waspada, memastikan sistem siap berinteraksi saat tubuh dalam keadaan bahaya. Selain sebagai proteksi, kulit berfungsi sebagai regulasi, di mana merupakan organ pendeteksi sekaligus membantu mengatur suhu tubuh. Kulit dapat mendeteksi suhu lingkungan yang panas atau dingin, yang kemudian disampaikan ke otak. Saat informasi ini diterima otak, akan memberikan respon ke pembuluh darah yang ada pada kulit. Akibatnya, pembuluh darah akan merenggang jika tubuh terlalu panas, yang mana terjadi proses melepasnya panas dari darah melalui kulit atau menyempitkan pembuluh darah. Jika tubuh terasa dingin sehingga menyerap panas dari lingkungan, dalam keadaan panas kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat melalui saluran permukaan kulit, memindahkan panas keluar dari tubuh. Selain kelenjar keringat, rambut yang ada pada kulit juga dapat dipicu untuk menyerap atau melepaskan panas dari tubuh. Pada umumnya, manusia memiliki 5 juta folikel rambut yang ada pada setiap permukaan kulit, kecuali telapak tangan dan kaki. Sebanyak 90.000 hingga 150.000 folikel rambut terdapat di kepala yang berfungsi melindungi kulit kepala dari kerusakan fisik dan radiasi matahari. Berbeda dengan panas saat suhu dingin, otot-otot kecil yang ada pada kulit dan dinamakan erektol pili menyebabkan rambut berdiri tegak. Ini dapat kamu lihat di saat kamu kedinginan atau biasanya saat tubuh merinding. Rambut yang tegang ini bertujuan menangkap panas yang ada di dekat permukaan kulit. Itulah penjelasan singkat mengenai fungsi kulit sebagai proteksi, regulasi, dan penerima rangsangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.